Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya, salam kebajikan. Hum Swastiastu. Mohon izin untuk para guru, pembimbing, para mursyid, para sedulur-sedulur yang diperjalankan oleh Allah untuk selalu mengajarkan atau mengutarakan ilmu-ilmu sejati, ilmu kebenaran, ilmu ketenangan, ilmu kedamaian yang selama ini disembunyikan, terkesan disembunyikan dan dirahasiakan, dan akhirnya dibuka lebar atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin untuk selalu menyampaikan hal-hal kebaikan ini ya bos, tanpa ada tendensi apapun, tanpa ada maksud apapun, tanpa ada harapan apapun, yang pada intinya hanya keikhlasan dan ketulusan yang mengantarkan saya untuk berbicara tema atau judul yang mana tema itu untuk mengantarkan Anda untuk selalu damai, selalu senang, dan selalu tidak ada rasa khawatir dalam keadaan apapun. Ya maaf ya bos ya, backgroundnya sama, backgroundnya nggak sama dengan yang kemarin, tapi tidak masalah. Dan sekali lagi saya tekankan, jangan sampai terjebak dengan kata-kata saya. Jangan terjebak oleh konsep bahasa. Terjemahkan sendiri, cerna sendiri, cari sendiri kata-kata mana yang cocok untuk Anda. Kata-kata yang memang paling cocok, apa itu yang bisa Anda pahami lewat pencernaan hati Anda, bukan lewat pikiran Anda. Dan sekali lagi saya yakinkan diri saya sendiri dan diri Anda untuk mensegerakan atau melekaskan belajar ilmu tauhid ya, ilmu hati, ilmu rasa, ilmu batin, ilmu ketenangan, ilmu kesadaran, yang mana nanti melingkupi banyak sekali kenikmatan yang Tuhan berikan, yang Tuhan ridhoi, yang Tuhan hadiahkan kepada kita. Karena Anda nanti akan dibimbing oleh Allah sendiri, yang mana Allah sendiri ingin dikenal, ingin diketahui seperti apa wujudnya, seperti apa minimal perannya, minimal ya peran dan memang wujudnya itu tadi. Kalau memang mencapai ke titik situ memang masih berat, hanya saja memang tujuannya utama memang itu. Kalau Anda mengesampingkan itu, takutnya Anda akan terseret oleh hawa nafsu, karena hawa nafsu sangat-sangat pandai untuk melalaikan Anda, melupakan Allah. Belibet ya, manusia tidak ada yang sempurna. Segala sesuatu yang selain Allah akan dijadikan nafsu untuk melalaikan Allah. Itu juga kunci untuk memantapkan diri Anda untuk segera mendalami ilmu tauhid. Dengan cara apa? Dengan cara apapun, dengan konsep apapun, tapi harus ada guru pembimbing. Dan guru pembimbing hanya sebatas membekali, tolong di garis bawahi, hanya membekali. Nanti yang bisa berjalan atau menjalani, mempraktekkan hanya Anda sendiri. Saya dapat apa? Saya tidak dapat apa-apa. Saya hanya ingin menyampaikan, hanya ingin menutur
dan saya hanya diamanati tugas untuk selalu mengutarakan atau membimbing, menuntun ke dalam ilmu tauhid ini. Minimal harus dimantapkan dulu. Tapi ya maaf, nanti kalau sama Allah memang dikersakni atau dikehendaki untuk mengganggu pikiran Anda dulu, ya maaf, karena itu mungkin prosesnya seperti itu. Ya mau gimana lagi, kita memang manusia, kita tidak sempurna. Dan saya tekankan lagi ya bos ya, semua solusi, semua masalah itu memang munculnya dari diri sendiri, bukan dari yang lain. Kalau kita sudah mengajinya tentang biji atau benih, bukan kulitnya. Kita kaji adalah buahnya, bukan kulitnya. Yang kita kaji adalah isinya, bukan wadahnya. Contoh yang saya maksud ya, kekayaan. Saya selalu memprovokasi Anda dengan judul-judul yang sangat aneh dan judul-judul yang sangat provokatif. Itu hanya untuk memancing Anda untuk lebih jauh mengkepoi, atau lebih bahasa tepatnya adalah lebih penasaran dengan apa yang saya katakan. Itu saja niat saya. Dan kekayaan itu wujudnya bukan seperti ini ya, yang Anda lihat. Untuk Anda yang berdasi, untuk Anda yang jabatannya tinggi, untuk Anda yang memang sudah dikehendaki sama Allah, diberi ujian atau diberi amanah, yaitu pangkat atau harta benda yang menurut Anda itu Anda yakini bisa membahagiakan hati Anda. Ya tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah Anda selama ini sudah damai, sudah nyaman, sudah aman, sudah damai, sudah tentram, sudah nyaman? Tanyakan pada diri Anda sendiri. Jadi konsepnya, saya akan memutarbalikkan kenyataan itu. Kalau selama Anda masih punya rasa khawatir, rasa mengeluh, rasa kurang ikhlas, rasa capek, rasa mungkin rasa dendam, rasa ingin kompetitif, rasa ingin berlomba-lomba dalam hal duniawi dan membuat Anda tidak tenang, tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah yang dimaksud kesenangan, kebahagiaan, kedamaian itu seperti itu. Dan bandingkan dengan saya, yang Anda mungkin tahu sendiri, tembok saya aja gak bisa saya cat. Pintu saya juga masih dari triplek. Ya saya tidak mau mengadu nasib di sini ya, karena konsepnya kita kerucutkan atau kita lebih spesifikkan lagi, lebih kita kerucutkan lagi, kita persempit lagi. Ini konsepnya kedamaian, konsepnya ketenangan, tidak ada rasa kekhawatiran. Itu yang bisa menghendaki hanya Allah. Karena yang dan kita pakai konsep lagi ya, karena konsepnya apa? Ketika Anda kenal, tahu, paham, dan Anda tahu wujudnya, tahu perannya Tuhan kita, dan kita menyembah kekekalan itu, keabadian itu, maka kedamaian itu akan
selalu muncul, akan selalu mendampingi, akan selalu menyelimuti dalam keadaan apapun, kondisi apapun. Contoh, saya ditempatkan dengan keadaan yang sama Allah seperti ini, tapi menemukan kedamaian itu. Ini contoh ya, dalam keadaan apapun. Tapi untuk Anda yang mungkin, ya maaf, saya sekarang pegang uang 1.000 aja enggak, 1.000 rupiah loh, 10.000 nggak pegang. Kalau orang berpolitik kan ya nggak pegang 1.000, pegang 2.000 kan, itu kita nggak adu nasib. Yang saya ingin pahamkan, ketika Anda punya semuanya itu, apakah Anda udah menemukan kedamaian? Karena selama ini konsep Anda salah. Yang saya urai ini atau kaji ini adalah ilmu yang sangat-sangat dalam dan mungkin susah dicerna, tapi harus dicerna dengan baik. Karena apa? Yang bisa menyelamatkan Anda sembah yang abadi itu, kenali yang abadi itu. Jangan menyembah yang tidak abadi. Pangkat tidak abadi, kekayaan tidak abadi, sewaktu-waktu bisa sirna. Dan itu hubungannya nanti dengan syirik khafi. Ya maaf, selama ini tujuan Anda uang bisa membuat bahagia, jabatan bisa menanggung, minimal bisa menjadi investasi Anda masa tua. Uang bisa menabung, uang bisa menjamin Anda tua nanti hidupnya enak. Konsepnya kan hanya sampai tua. Tapi ketika sudah meninggal, ketika sudah tidak di dunia ini, kan yang Anda junjung-junjung, yang Anda doyo-doyo, yang Anda kejar-kejar itu adalah bukan keabadian, gitu loh. Tapi kalau ketika Anda sudah menjunjung atau mendahulukan atau mengejar, belajar, memahami, mengenali siapa keabadian itu, siapa kekekalan itu, maka yang Anda alami selama ini akan kekal. Surga dunia itu ya ini, bukan sebuah atau sesuatu yang Anda yakini selama ini itu bisa membuat Anda senang sampai selamanya, sekekal-kekalnya. Udah di dunia aja sepusing itu, sepusing ini, apalagi nanti. Yang saya maksud itu, maka segeralah untuk belajar ilmu tauhid, ilmu thoriko, ilmu tasawuf, ilmu hakikat. Karena di situ nanti akan dikenalkan dengan tahapan-tahapan yang bisa sedikit demi sedikit akan menghilangkan kotoran yang ada dalam hati Anda, akan menerangi sedikit demi sedikit kegelapan dalam hati Anda. Karena yang Anda sembah dan yang Anda junjung, yang Anda cintai, yang Anda tuju, itu memang mutlak, wujudnya Allah mutlak. Tuhan kita, Tuhan semesta alam yang selama ini melayani seluruh alam semesta, meliputi semuanya. Anda harus segera bisa memahami dan mencerna kata-kata saya semua, kata-kata saya ini. Tapi yang memang bukan tugas saya untuk menjelas, untuk memahamkan, bukan tugas saya untuk Anda harus ngerti, bukan tugas saya Anda harus paham sekarang. Itu sudah hak prerogatif Allah untuk memahamkan dan untuk mengertikan. Makanya saya sekali lagi
memantapkan diri Anda untuk segera belajar di ilmu tauhid lewat dzikir nafi isbat, mengenal sifat Allah yang 20, sifat wajib, sifat muhal, sifat jais. Yang satu itu harus Anda pahami, Anda cerna. Itu ya Mas ya. Ya, terima kasih banyak karena udah malam dan waktunya istirahat. Insya Allah saya nggak bilang kapan, ini sudah waktunya untuk 1 bulan sekali untuk melakukan puasa, yang mana kita kalau sudah di Toriko itu kalau bisa kan disuruh jaga wudhu, hadas besar, dan puasa, tapi tidak wajib. Yang wajib mengingat Allah, eling terus sama Allah. Kalau memang bisa puasa apa ya Mas, puasa pola pendem ya pola pendem, kalau nggak bisa ya seadanya gitu ya Mas. Terima kasih banyak ya Mas ya. Mungkin Rabu Kamis nanti puasa puasa hari apa gitu ya Mas ya. Pokoknya sebisanya semampunya nanti sebulan sekali, sebisanya kalau bisa puasa weton. Kalau nggak tahu puasa weton ya Senin Kamis itu aja. Kalau saya nggak tahu weton saya ya Senin Kamis gitu aja Bos. Terima kasih banyak ya Bos ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.